nilai ekspor paha katak beku di Sumatera Selatan pada tahun 2002 mengalami kenaikan hingga mencapai 53,2 miliar dengan berat sekitar 429,246 kg, di mana nilai ekspor pada tahun sebelumnya hanya 30,7 miliar rupiah. Wah, keren sekali bukan? Rasa cemas yang menyelimuti pasar dunia terhadap ekspor paha kodok dari Indonesia dianggap masih dalam tahap kewajaran. Hamparan jutaan hektar sawah di Indonesia memang sejak lama menjadi surga bagi katak sawah untuk berkembang biak. Bahkan Indonesia menjadi negara terbesar dalam ekspor komoditi ini untuk memenuhi permintaan pasar dunia. Namun, angka yang besar ini membuat Indonesia mendapatkan kritik dari pemerhati satwa liar. Bagaimana tidak? Sekitar 500 ton katak asal tanah air dikirimkan ke negara Eropa seperti Prancis, sebab masyarakat di sana sangat suka dengan kaki katak. Menariknya, kaki katak diolah sebagai salah satu makanan berkelas di Prancis. Di tahun 80-an, Prancis telah melakukan perjanjian impor dengan India dan Bangladesh. Tapi ternyata terjadi kelangkaan barang, sehingga ekspor tak bisa dilanjutkan. Nah, akhirnya Prancis pun mulai menggandeng Indonesia sebagai rekan ekspor kaki katak. Budidaya katak pun saat ini tengah marak dikembangkan di berbagai negara seperti Prancis, Albania, Belanda, dan juga Belgia. Budidaya katak bisa dilakukan baik di wilayah yang memiliki 2 musim maupun 4 musim. Di Indonesia sendiri, budidaya katak adalah usaha yang sangat mungkin untuk dikembangkan. Bahkan saat ini, kita juga telah dapat menemukan beberapa petani yang telah mempraktekkan pengembangan usaha budidaya katak di berbagai daerah. Tujuan dari budidaya katak sendiri untuk melestarikan katak di alam. Daging katak telah dikenal secara luas bahwa rasanya lezat, tidak kalah dengan daging-daging ikan yang telah terlebih dahulu populer di Indonesia. Bahkan daging katak bisa diolah menjadi beragam jenis masakan yang sangat nikmat. Begitu kata para penikmat makanan berbahan dasar katak. Melihat cukup pesatnya peningkatan konsumsi terhadap daging katak, hal ini sebenarnya bisa kita jadikan lahan bisnis yang sangat bagus. Cara budidaya katak pun cukup mudah untuk dilakukan. Apabila kita sukses dalam mengembangkan usaha ini, bukan mustahil bagi kita untuk bisa meraih kejayaan di dalam hidup hanya karena usaha memelihara katak. Oleh sebab itu, jangan mudah menyerah dan jangan ragu untuk mencoba jika Anda memang telah memiliki keinginan. Ingin tahu bagaimana cara budidaya katak? Simak video kami hingga selesai. Syarat lokasi termasuk di dalam teknik budidaya katak, yaitu menentukan lokasi yang memenuhi syarat untuk budidaya katak. Lokasi yang baik untuk mengembangkan budidaya katak yaitu di wilayah dataran tinggi pada ketinggian sekitar 1.600 meter di atas permukaan laut. Katak diketahui dapat hidup pada suhu antara 2 hingga 35 derajat Celcius. Akan tetapi saat hendak menetaskan telur, suhu udara yang ideal yaitu sekitar 25 derajat Celcius. Lokasi hendaknya punya kelembaban udara sekitar 65%. Menentukan lokasi penetasan telur dan pembibitan ini adalah dasar dari teknik beternak katak. Selanjutnya, persiapan lahan. Persiapan lahan dilakukan dengan membuat kolam-kolam yang memiliki fungsi masing-masing. Pertama, kita perlu menyiapkan kolam pemijahan katak. Kemudian kita juga harus mempunyai kolam penetasan telur katak yang juga berfungsi sebagai kolam pemeliharaan kecebong. Selanjutnya, perlu pula menyiapkan kolam pemeliharaan katak muda dan kolam untuk pemeliharaan katak dewasa. Dengan demikian, kolam yang perlu kita siapkan yaitu setidaknya berjumlah 3 kolam. Kolam-kolam tersebut bisa dibuat dengan bahan semen, alasnya pun bisa dibuat dengan alas semen. Selanjutnya, kolam diisi dengan air bersih
dan bisa ditambahkan lumpur halus agar melapisi dasar kolam sebagai salah satu cara beternak katak. Kemudian jangan lupa juga untuk membuat kondisi di dalam air memiliki kandungan oksigen yang cukup dengan menggunakan alat-alat tertentu. Bibit katak sendiri dapat dihasilkan dengan mengawinkan induk-induk katak di kolam pemijahan. Kita perlu tahu bahwa tidak semua jenis katak bisa dibudidayakan sebagai katak konsumsi. Beberapa jenis katak yang telah umum dibudidayakan yaitu katak lembu dan katak hijau. Setelah induk-induk katak tersebut dikawinkan, selanjutnya telur-telur yang telah dibuahi dipindahkan ke kolam penetasan telur. Jika suhu air tepat, maka telur akan menetas setelah sekitar 60 jam. Selanjutnya, kecebong kita pelihara di kolam tersebut hingga berubah menjadi katak muda. Setelah itu, dimasukkan ke kolam pemeliharaan katak muda hingga dewasa, dan katak pun siap dijual. Pemeliharaan dan cara ternak cukup dilakukan dengan mengganti air seminggu sekali. Pakan yang dapat diberikan yaitu berupa cacing, bekicot cacah, daging ikan yang dicacah, dan lain sebagainya. Wah, keren nih. Bagaimana? Tertarik untuk beternak katak? Terima kasih telah menonton. Semoga video kami bermanfaat.